Namanya Amirah Najwa, seorang gadis desa yang bercita-cita menjadi dokter bermodalkan beasiswa bidik misi karena kebetulan ia adalah lulusan terbaik di sekolah. Namun, wajah cantik dan kepintaran tak seindah nasibnya. Ia hanyalah seorang gadis miskin. Sebelum takdir mempertemukannya dengan seorang dokter tampan bernama Abizar Al-Fatih. Dokter Abizar adalah dokter yang tampan, bertalenta, tapi mempunyai sifat yang sangat egois. Ia mempunyai seorang ibu yang tidak bisa berjalan akibat kecelakaan yang menimpanya. Sebenarnya sang ibu bisa sembuh dengan terapi. Namun, sang ibu menolak sebelum sang dokter mau menikah. Abizar sudah mempunyai kekasih. Namun, ibunya tidak merestui hubungannya dengan sang kekasih. Saat ini Amirah sedang berada di kos-kosan yang ia tempati selama kuliah di Jakarta. Entah kenapa, hari ini hatinya begitu gelisah. Selalu memikirkan keluarga di kampung. Tiba-tiba ponsel jadulnya berbunyi. Kring-kring. Amirah, Abah mengalami kecelakaan nak. Ucap Umi di seberang sana. Apa Umi? Abah kecelakaan. Terus bagaimana kondisinya sekarang? Abah harus menjalani operasi sayang. Apa? Harus operasi? Iya nak. Biayanya bagaimana Umi? Umi juga bingung Rah. Umi tidak punya uang. Uangnya bulan lalu sudah Umi kirim buat kamu nak. Lalu bagaimana Umi? Kalau Abah tidak dioperasi pasti akan membahayakan hidupnya. Amirah tidak mau terjadi sesuatu dengan Abah. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Aku di sini saja kuliah sambil kerja. Untuk bayar kos aku harus bantu-bantu ibu kos supaya bisa bayar separuh harga. Aku harus mencari uang kemana lagi ya Allah? Batin Amirah. Halo Rah, kamu masih mendengar Umi? Iya Umi jawabnya sambil meneteskan air mata. Ya sudah nak. Umi tutup dulu ya. Assalamualaikum. Umi mengakhiri panggilannya. Waalaikumsalam. Sore ini kebetulan Bu Prapti pemilik kos-kosan sedang mengunjungi kos-kosan. Amirah bisa mencoba untuk meminjam uang kepada wanita itu. Permisi Bu. Ucap Amirah ragu. Iya nak Rah. Ada apa? Tanya Bu Prapti. Maaf. Apa aku bisa minta tolong ibu? Iya Rah, minta tolong apa nak? Akhirnya Amirah menceritakan semua yang terjadi pada sang abah kepada Bu Prapti. Kalau sang abah mengalami kecelakaan dan membutuhkan uang untuk operasi. Maaf sayang, bukan ibu tidak mau bantu. Tapi ibu tidak punya uang sebanyak itu nak. Iya Bu, tidak apa-apa kok. Bu, mungkin ibu punya kenalan teman yang bisa memberi saya pinjaman Bu. Siapa? Ya, Bu Prapti mencoba mengingat-ingat. Sepertinya tidak ada nak. Ucapnya lagi. Tapi ibu akan berusaha supaya bisa menolong kamu nak. Terima kasih Bu. Setelah Bu Prapti pulang, Amirah masuk ke kamar. Amirah bingung memikirkan cara untuk membantu sang abah. Juga bagaimana kondisi sang abah sekarang. Dengan cara apa Amirah bisa membantu operasi itu? Pagi ini pikiran Abizar begitu kacau. Karena sang ibu terus membujuk supaya ia segera menikah. Padahal sedikit pun di hatinya tidak pernah ingin menikah dulu. Aku harus mencari cara supaya mama mau terapi tanpa harus membuatku menikah. Pikir Abizar sembari memijat kening.
Hari ini adalah jadwal cek up Bu Prapti. Wanita itu mempunyai riwayat penyakit jantung dan setiap bulan harus cek up. Kebetulan Bu Prapti adalah pasien Dokter Abizar. Selamat pagi dok, sapa Bu Prapti. Pagi, Dokter Abizar menjawab. Setelah selesai diperiksa dan semua hasilnya baik, Bu Prapti segera pamit pulang. Namun, sebelum pulang Bu Prapti melihat wajah murung Abizar. Bu Prapti pun memberanikan diri untuk bertanya. Maaf apa nak dokter baik-baik saja? Tanya perempuan yang seusia sang mama itu. Iya Bu, saya baik-baik saja. Sepertinya dokter ada masalah. Entah kenapa Abizar langsung menceritakan masalahnya pada pasien itu. Abizar pun menceritakan masalah yang membuat ia gelisah. Kalau sang mama menyuruh segera menikah, padahal ia belum mau menikah. Setelah menceritakan pada Bu Prapti, muncullah ide konyol di pikiran Abizar. Bu Prapti mendengarkan dengan baik apa yang diceritakan dokter tampan itu. Setelah mendengarkan cerita saya, apa ibu bisa bantu saya? Tanyanya. Bantu apa dok? Bisakah ibu mencarikan saya seorang gadis yang mau menikah kontrak dengan saya? Apa? Dokter enggak salah? Mau nikah kontrak? Gimana lagi? Mama saya memaksa saya terus. Saya tidak punya pilihan lagi. Saya hanya ingin mama saya segera terapi dan sembuh. Apapun akan saya lakukan, kecuali menikah. Saya sudah punya kekasih. Tapi mama saya tidak menyetujui hubungan kami. Meskipun untuk membujuk terapi saya harus melakukan nikah kontrak, saya tidak masalah. Berapapun gadis itu minta saya akan membayarnya. Jawab Abizar dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Rasa sayang pada sang mama harus ia tunjukkan dengan cara seperti ini. Namun, Abizar tidak sadar kalau perbuatannya ini akan menjadikan hubungannya dan sang mama hancur. Sang mama jelas akan menentang kalau dia tahu. Namun, sayang Amber tahu ini sudah terlambat. Abizar sangat menyayangi sang mama. Karena hanya wanita itu yang ia punya saat ini. Apapun akan ia lakukan demi membahagiakan sang mama. Meskipun harus pura-pura meninggalkan kekasihnya dulu. Karena tidak direstui. Sebenarnya saya sudah ada calon gadis untuk diajak nikah kontrak. Dok. Meskipun Bu Prapti sedikit ragu mengatakan. Siapa Bu? Tanya Abizar antusias. Salah satu penghuni di kosan ibu. Kemudian Bu Prapti pun menceritakan kisah Amirah kepada Abizar. Apa ibu yakin dia akan mau? Insya Allah dia akan mau. Karena saat ini dia sangat membutuhkan uang itu. Jujur sebenarnya ibu tidak terlalu yakin sih. Tapi apa salahnya dicoba? Toh gadis itu sangat membutuhkan uang itu sekarang. Juga dalam waktu cepat. Baiklah Bu. Pertemuan saya dengannya bisa sore nanti. Setelah saya pulang dari rumah sakit, sore pun tiba di kos-kosan Amirah sedang menyapu. Namun, pikirannya masih tidak tenang. Dia selalu memikirkan kondisi sang abah. Ia bingung harus pinjam uang kemana. Di sini tanpa sanak saudara. Di Jakarta pun masih 1 bulan. Belum banyak mengenal orang dan lingkungannya. Saat menyapu sambil melamun terdengar teriakan yang tidak begitu asing di telinganya.
Siapa lagi kalau bukan pemilik kos-kosan? Bu Prapti. Bu Prapti kesini tidak sendiri. Ia ditemani Dokter Abizar. Amirah, Amirah, teriak Bu Prapti. Iya, ada apa? Ada yang mau bertemu denganmu? Nah, kamu temui dulu. Mungkin dia bisa membantu dan memberi jalan keluar atas masalahmu. Oh iya, langsung bicara saja. Ibu masih ada urusan, jadi ibu harus pulang. Maaf tidak bisa menemani, ucap Bu Prapti mempersilakan. Setelah kepergian Bu Prapti, Mira menemui Dokter Abizar. Meskipun ragu dan dengan hati yang tak karuan, dia mencoba tetap tenang. Permisi, saya Amirah. Sapa Amirah sembari menangkupkan tangannya di dada, mencoba memperkenalkan dirinya kepada Abizar. Saya Dokter Abizar. Dengan muka datar dan dingin. Sebenarnya ucap Amirah, namun langsung dipotong Abizar. Maaf. Langsung saja. Saya kesini untuk memberimu penawaran. Kalau kamu setuju, saya akan sangat senang. Potongnya dengan tegas dan penuh kesombongan. Penawaran? Penawaran apa maksud dokter? Tanya Amirah sambil menunduk. Begini, aku kesini ingin kamu menikah kontrak dengan saya. Lebih kasarnya kamu akan aku jadikan istri bayaran. Berapapun uang yang kamu mau, aku akan memberinya. Bagaimana kamu setuju? Jawabnya dengan penuh kesombongan. Tak ada mendung, tak ada hujan. Seketika wajah Mira pucat dan tubuhnya bergetar. Bagaimana bisa dia bertemu laki-laki seegois dan seangkuh ini? Air matanya tidak bisa dibendung lagi. Kecewa sudah pasti, tapi apa dayanya, dia sangat membutuhkan uang itu saat ini. Bagaimana kamu setuju? Tanyanya dengan dingin tanpa menoleh sedikit pun. Maaf, bisakah dokter memberi saya waktu untuk menjawabnya? Jawab Amirah sambil mengusap air matanya. Baiklah, saya tunggu jawabanmu secepatnya. Apapun jawabanmu bilang saja ke Bu Prapti. Abizar datar sambil berlalu meninggalkan Amirah.